Sebuah kitab suci jika benar bersumber dari Tuhan, tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya, terlepas siapapun yang menerima wahyu tersebut. Mari kita cek apakah Bible umat Kristiani memenuhi kriteria tersebut. Yesus adalah sosok yang dipercaya sebagai inkarnasi Tuhan oleh umat Kristiani, sehingga dipertuhankan oleh mereka. Namun, di balik kisah Yesus yang konon dikatakan 100% manusia, 100% Tuhan, ternyata ada dua sosok yang berbeda dalam kisahnya, yang dituliskan oleh para penulis Bible itu sendiri. Tidak diketahui pasti, Yesus mana yang jadi Tuhan? Apakah Yesus yang lahir terus dibawa ke Mesir? Apa Yesus yang lahir dan besar di Nazaret? Dalam konteks tulisan Matius dan Lukas, jelas menunjukkan pertentangan yang sulit dijelaskan umat Kristiani. Jika merujuk pada tulisan Lukas, jelas Lukas hanya berperan sebagai wartawan di sini, sesuai pernyataannya. Dalam Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 4 berbunyi, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi jelas, Lukas hanya mengumpulkan dari kata mereka yang tidak jelas siapa mereka tersebut. Dan bisa disimpulkan, segala tulisan Lukas memang diperuntukkan untuk Theophilus yang kemudian dijadikan sebagai bagian kitab suci umat Kristiani. Akibat dari hasil liputan yang tidak akurat, akhirnya timbullah pertentangan dengan apa yang dituliskan oleh Matius. Mari kita telusuri perbedaan signifikan antara tulisan mereka mengenai sosok Yesus yang mereka jadikan Tuhan tersebut, sekaligus membuktikan bahwa ada dua Yesus yang berbeda. Matius 2 ayat 13 sampai dengan 23 vs Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 40. Menurut Matius, Yesus lahir sebelum Herodes mati, yaitu tahun 4 sebelum Masehi, yang sejak lahir dibawa ke Mesir sebagaimana tertulis kisahnya dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Singkatnya, orang Majus datang untuk menyembah Yesus yang baru lahir itu. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil mereka untuk bertanya-tanya. Hingga akhirnya Herodes memerintahkan orang Majus tersebut memberitahukannya jika orang Majus telah menemukan anak itu, karena dia pun ingin menyembahnya. Karena orang Majus diperingatkan dalam mimpi untuk tidak menemui Herodes kembali setelah mereka menemukan anak yang baru lahir yang bernama Yesus tersebut, maka mereka pun pulang tanpa menemui Herodes. Berlanjut ke Matius 2 ayat 13 sampai dengan 23, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Garis bawahi kalimat ini. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Jadi jelas, dalam tulisan Matius, setelah Yesus lahir dan orang Majus datang menyembah Yesus, Yusuf dapat mimpi dan malam itu juga Yusuf membawa Yesus dan istrinya mengungsi ke Mesir, karena malaikat Tuhan memberitahu bahwa Herodes akan membunuh bayi Yesus tersebut. Namun, apa kata Lukas dalam tulisannya? Mari kita bandingkan. Menurut Lukas, Yesus lahir zaman Kirenius, yaitu tahun 6 Masehi, lahir disunat dan tinggal di Nazaret. Faktanya, Lukas 2 ayat 2 sampai dengan 7. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya,
yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Perhatikan kalimat terakhirnya, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dalam tulisan Lukas, tidak ada Yesus dibawa ke Mesir. Bahkan setelah 8 hari pun Yesus disunatkan. Dan setelah selesai pun Yesus dibawa kembali ke Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat. Mana sebenarnya Yesus yang dijadikan Tuhan umat Kristiani? Yesus yang dari Mesir, apa Yesus yang lahir dan dibesarkan di Nazaret? Terbukti bukan? Ternyata sosok Yesus ada 2 dalam Bible. Siapa yang salah? Lukas apa Matius? Silakan dipikirkan. Salam akal sehat. Kitab Tuhan tidak mungkin kontradiksi. Dukung kami dengan cara share, like, and subscribe.